Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih lanjut, kami telah terhubung dengan pengurus Perkumpulan Analisis Efek Indonesia, Bapak Mu Al-Fatih. Halo, selamat sore Bapak Al-Fatih. Selamat sore. Apa kabar Bapak? Kabarnya di sore hari ini? Baik, baik. Baik, nah Pak, ini kan setelah melihat IHSG hari ini berhasil rebound dan kembali menguat begitu. Dari analisis Pak Al-Fatih, sebenarnya apa nih Pak yang paling menarik dari pergerakan pasar hari ini Pak Al-Fatih? Saya lihat yang menarik pergerakan hari ini adalah beberapa saham-saham konglomerat ya, itu menjadi pendorong penguatan indeks ya, seperti Brand, kemudian DCII, Cuan, BRPT, DSSA gitu ya, AMNN, TPIA gitu ya. Jadi menarik karena yang menjadi sorotan oleh MSCI adalah eh, saham-saham konglomerat yang kemudian dinilai eh, kurang transparan ya tentang kepemilikan dan lain sebagainya. Jadi ini kelihatannya sebagai gerakan antisipatif ya dari pelaku pasar atau mungkin juga dari para big players menjelang apa pengumuman MSCI malam ini gitu ya. Jadi sebelum katakanlah eh, kekhawatiran jelek itu kan beritanya negatif lagi ya, sehingga kemudian bisa memancing lagi aksi jual. Nah, ini mungkin diantisipasi supaya tidak efeknya terlalu jelek, maka terjadi kenaikan. Atau sebaliknya, sudah diantisipasi bahwa beritanya nggak jelek-jelek amat gitu ya. Karena kan memang sudah banyak perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh eh, bursa ya, baik IDX maupun OJK gitu ya, terhadap permintaan-permintaan ke apa namanya transparansi dari bursa gitu ya. Jadi kelihatannya ini antisipasi gitu ya terhadap pengumuman MSCI itu. Baik, kalau dari pengalaman Pak Al-Fatih dalam mengamati ataupun menganalisis pasar begitu, nah ketika terjadi rebound seperti yang ada di hari ini, biasanya apa sih Pak yang terjadi di balik psikologi dari investor itu Pak? Ya, kita lihat memang reboundnya ini tepat ketika ISG berada di support trend line ya. Jadi dalam jangka pendek itu dari sejak Juni, awal Juni itu udah ini yang keempat kali ya harga indeks itu mendekati support trend line lalu kemudian rebound kembali ya. Jadi ini suatu kesempatan ya memang di kemarin itu untuk membeli di hari ini gitu ya. Nah, ini persoalannya adalah kenaikan ini masih di pola-pola yang cenderung masih agak flat ya, jadi belum menjadi satu tren naik yang kuat gitu ya, sehingga eh, pergerakan nanti di atas 6.500 atau penurunan di bawah 6.225 itu akan sangat berpengaruh terhadap tren selanjutnya gitu ya, karena ini polanya masih konsolidasi begitu ya. Baik, nah kalau dari sudut pandang Pak Al-Fatih sendiri, penguatan hari ini lebih mencerminkan apakah adanya optimisme baru begitu dari investor atau memang ini hanya respon sementara setelah adanya tekanan jual sebelumnya, Pak Al-Fatih? Ya, bisa dibilang masih eh, jangka pendek ya, karena kan polanya belum tren naik ya. Jadi ini masih apa namanya reaksi-reaksi gitu ya. Saat ini reaksi kemungkinannya adalah terhadap MSCI gitu ya. Reaksi MSCI tentunya setelah ada pengumuman ya penggerak market itu ya lain lagi gitu ya. Dan sebenarnya di apa di Agustus ini data-data ekonomi kan kemarin dah ada beberapa yang keluar ya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah itu juga akan mempengaruhi pergerakan indeks kita. Secara seasonal ya, secara siklus memang Agustus itu sering menjadi indeks positif ya sejak beberapa tahun terakhir ya, mungkin belasan tahun terakhir malah. Sehingga ini kesempatan juga nih untuk memanfaatkan itu momentum itu ya. Tapi tetap tetap kita ngelihat bahwa setelah MSCI ini kan ada data-data ekonomi Amerika, kemudian juga kita ngelihat eh, apa
konflik regional apakah sudah selesai dan efeknya juga nanti di kurs rupiah. Kurs rupiah sudah sangat bagus ya, sudah berhasil turun dari area-area 18.000 eh, dengan pola-pola triple top gitu ya. Ini belum mencapai target. Targetnya sebenarnya di 17.700, sekarang di 17.870 ya. Jadi sempat rebound kembali gitu ya setelah penurunan selama hampir sepekan 2 pekan ya. Nah, ini juga nanti kita lihat apakah rupiah tertahan di 17.960 ya, di bawah 18.000 dan kemudian menguat kembali. Nah, itu akan sangat berpengaruh terhadap pergerakan indeks kita ke depannya. Hal-hal positif juga komoditas ya, karena kan memang harga minyak Brent itu lagi naik ya dengan sentimen yang ada. Tetapi kalau kemudian Brent ini melemah kembali, karena memang biasanya di sekitar angka $90 ini eh, pembicaraan akan cenderung ke arah damai ya, karena kan ketika minyak di atas $90 itu eh, negara-negara maju juga babak belur ya, mereka nggak mau. Jadi biasanya di atas 90 itu mulai ada pembicaraan damai lagi. Nanti kalau turun-turun di bawah 70, nah mungkin di sana ngegas lagi gitu ya. Nah, saat ini sudah di dekat-dekat harga area damai gitu ya. Nah, ini kita lihat saat ini CPO juga sedang naik. Ini kan juga pengaruh El Nino. Kemudian apa namanya, harga emas juga menguat lagi karena bagaimanapun juga eh, dolar dalam jangka panjang itu kan cenderung melemah ya, karena dicetaknya uang terus oleh the Fed ya. Nah, faktor-faktor itu yang akan mempengaruhi pergerakan indeks kita ke depannya gitu. Saat ini saya lihat sih range-nya antara 6225 sampai dengan 6512. Baik, seperti diketahui Pak Al-Fatih bahwa memang pasar ini kan sangat dipengaruhi oleh adanya sentimen global dan juga domestik. Nah, dari pengalaman Pak Al-Fatih, sentimen seperti apa yang biasanya paling cepat mengubah arah pasar dalam kondisi seperti saat ini, Pak Al-Fatih? Ya, dari waktu ke waktu pengaruh berita itu efeknya bisa berubah-berubah gitu ya. Kemarin itu di awal tahun kan MSCI pengaruhnya besar sekali, tapi dengan respons dari IDX dan OJK, pengaruhnya kemungkinan tidak sekejam di Januari yang lalu gitu ya. Nah, kemudian serangan terhadap Iran itu kan sangat mempengaruhi minyak, dan itu minyak mempengaruhi kita gitu ya. Tapi sekarang udah nggak sekeras itu lagi pengaruhnya. Nah, kemudian rupiah ya. Kalau rupiah ini jangka panjang akan selalu mempengaruhi kita. Meskipun rupiah itu pengaruhnya juga macam-macam tadi ya, geopolitik, harga minyak dunia, komoditas kita gitu ya, termasuk kebijakan anggaran kita gitu ya. Nah, saya rasa penguatan-penguatan rupiah kemarin itu sangat membantu ya untuk indeks kita. Baik, Pak, bagi investor retail kan melihat pasar naik cukup signifikan hari ini. Dari respon ataupun analisis Pak Al-Fatih, sebenarnya apa yang sebaiknya diperhatikan agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan begitu, Pak Al-Fatih? Ya, pertama perhatikan level-level kritikal IDX ya. Tadi saya sudah sampaikan 6225 support, 6500 resistance gitu ya. Karena eh, selama masih di level-level itu masih flat ya indeks kita, tapi begitu dia bergerak di atas 6500, dia memulai tren kenaikannya gitu. Nah, pola trading kita ketika konsolidasi itu harus berbeda ya ketika tren naik, dan juga berbeda ketika tren turun. Jadi kita harus paham betul kondisi market itu sedang dalam kondisi sentimen apa yang sedang dominan, dan itu sangat mempengaruhi. Pada saat ini karena sideways, maka transaksinya masih jangka pendek dan harus sangat ketat menjaga risiko. Kalau begitu apa nih Pak Al-Fatih kesalahan yang paling sering dilakukan investor ketika melihat adanya rebound dan langsung menganggap bahwa kondisi pasar ini memang sudah sepenuhnya berbalik begitu Pak Al-Fatih? Ya, ya, kita nggak boleh melihat eh, potret sesaat gitu ya. Karena
rebound hari ini kalau kita lihat dalam 3 bulan terakhir masih dalam range sideways ya. Jadi kita harus melihat potret besarnya sehingga kita bisa paham harga saham atau indeks saat ini ada di level-level yang kritikal ya untuk rebound atau jebol ataupun yang eh, apa namanya berbalik arah gitu ya. Itu dulu dipahami dan kemudian trennya itu arahnya kemana yang paling besar gitu ya. Jadi sentimen besarnya. Jadi kita ngelihat juga sentimen weekly-nya sebelum ke daily-nya dan tidak terpengaruh oleh pergerakan-pergerakan jangka pendek yang mungkin apa mengecoh kita gitu ya seperti itu. Baik, nah ini dari pengalaman Pak Al-Fatih sebenarnya indikator ataupun perubahan perilaku investor seperti apa sih Pak yang biasanya ini menjadi sinyal begitu bahwa rebound memang mulai lebih kuat dan bukan sekedar sesaat begitu Pak Al-Fatih? Ya, pertama tentu kita harus lihat kondisi fundamentalnya gitu ya. Kemarin itu ketika indeks kita rebound dari level 5.300-an gitu, valuasinya juga sudah sangat murah sekali ya, sehingga kesempatan untuk membeli saham-saham big cap ya, termasuk bank dan lain sebagainya juga jadi opportunity. Nah, sekarang ini kan juga relatif sudah naik ya dari 5.300-an gitu ya, sudah. Nah, ini kita harus lihat lagi nih apa nih yang bisa menjadi pendorong indeks ya? Apakah penguatan rupiah gitu ya, ataukah katakanlah harga-harga komoditas? Karena kan memang seperti CPO ini karena kondisi cuaca ini sekarang masih menguat gitu ya. Jadi faktor-faktor fundamental itu tetap kita harus perhatikan. Selain juga kita melihat sentimen-sentimen penting yang sedang berlangsung di market gitu ya. Baik, terakhir Pak Al-Fatih dengan melihat pergerakan pasar hari ini, apa nih pesan yang paling penting untuk investor khususnya dalam menyikapi pasar ke depan? Lebih agresifkah, lebih selektifkah, atau memang justru menunggu saja nih momentum yang lebih jelas begitu Pak Al-Fatih? Ya, tergantung ya risk appetite dan kemudian waktu yang dipunyai dan eh, apa namanya sikap dari investor ya. Jadi kalau untuk jangka pendek ini masih trading-trading aja karena belum mengubah menjadi tren turun ataupun tren naik ya. Kita harapkan nantinya akan jadi tren naik ya, tapi kita harus tetap menjaga risiko. Kalau untuk long term ya kita mulai memilih-milih lagi nih saham-saham yang fundamentalnya bagus gitu ya, yang potensi untuk melanjutkan kenaikannya karena bagaimanapun kan indeks kita saat ini termasuk terendah ya sejak bahkan eh, lebih rendah dari apa namanya sejak setelah COVID lah ya. Masih lebih tinggi daripada COVID. Cuman kan ini relatif sudah sangat rendah ya. Jadi kita boleh memilih untuk long termnya melihat saham-saham yang secara fundamentalnya cukup kuat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Al-Fatih untuk waktu dan juga analisisnya bersama kami di Prime Report hari ini. Salam sehat dan juga sukses selalu Pak Al-Fatih. Terima kasih, sukses juga buat pemirsa semuanya. Yang didukung oleh